Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini merupakan video lanjutan dari panduan sistem kasir part pertama. Ini merupakan video panduan sistem kasir part kedua. Oke, sebelumnya kita langsung aja login ke dashboard. Jika di part pertama kita sudah melakukan pengaturan toko dan pengaturan pengguna, untuk part kali ini yaitu part kedua kita akan mulai input kategori produk, terus ini satuan barang, kemudian barangnya sendiri. Oke, yang pertama langsung saja kita akan coba input kategori produknya. Untuk kategori produknya, untuk menambahkan kategori produk, kita klik tambah data. Selanjutnya kita kasih nama kategori produknya, misalnya ini rokok. Kemudian statusnya kita ganti menjadi aktif. Kemudian kita simpan atau kita submit. Oke, untuk kategori kedua misalnya saya akan buat misalnya ini instan, statusnya juga jangan lupa diubah menjadi aktif, kemudian submit. Nah, untuk kategori-kategori selanjutnya silahkan nanti ditambahkan sendiri-sendiri sesuai dengan kategori yang ada di toko masing-masing. Untuk input data selanjutnya yaitu input data satuan. Untuk satuan ini kita bisa menambahkan datanya, klik tambah data misalnya, karena nanti yang saya input produk yang ingin saya input nanti, sebagai contoh produk yang ingin saya input nanti adalah rokok. Jadi ini saya buat satuan yang pertamanya bungkus, statusnya juga kita buat aktif. Selanjutnya untuk satuan keduanya saya buat slop atau press, statusnya juga aktif. Terus selanjutnya satuan selanjutnya saya buat bal, statusnya aktif. Oke, kemudian submit. Oke, setelah kita memasukkan atau input data kategori dan satuan, selanjutnya kita bisa mulai input barang. Nah, input barang atau input produk sama seperti ini, tinggal kita tambah data. Nah, untuk barcode-nya jika tidak ingin salah, kita bisa melakukan scan menggunakan scan barcode. Di sini saya akan coba scan barcode-nya. Oke. Bentar. Scan misalnya ini. Saya scan menggunakan HP. Nah, kemudian nama barangnya saya masukkan. Ini merupakan barcode untuk produk rokok ini deskripsinya misalnya kategorinya saya pilih ini kategorinya karena tadi kita saya baru masukkan dua kategori, baru rokok dan mie instan. Saya buat ini kategori sesuai kategori masing-masing. Terus untuk SN nya kita pilih yang non SN, terus stoknya kita kosongkan terlebih dahulu. Jadi nanti untuk update stoknya ini nanti akan terupdate saat kita melakukan belanja produk tersebut. Terus untuk satuan yang pertama saya pilih bungkus, satuan yang kedua slot. Untuk isi satuan yang kedua ini merupakan konversi dari satuan utama, misalnya satu slot ini 10 bungkus, jadi kita isi 10 bungkus. Terus satuan ketiga bal misalnya. Nah, untuk satuan ketiga ini isinya ini konversi dari satuan utama yaitu bungkus ini.
Jadi misalnya kalau satu bal itu ada 1000 atau 100 bungkus, kita isi 100 bungkus. Terus untuk harganya ini ada 3 kategori, yaitu harga umum, harga grosir, dan harga grosir 2. Untuk membuat harga di satuan kedua dan ketiga, kita checklist ini dulu. Misalnya ini saya untuk harganya, untuk harga umumnya misalnya, bentar saya lihatkan datanya terlebih dahulu. Misalnya ini ya, untuk sukun putih 16, misalnya harga satuannya, oke, ini misalnya saya buat 21.000. Kemudian harga satuan kedua, berarti ini harga satuan kedua merupakan harga satu slop yang isinya 10 bungkus, misalnya 210.000. Terus harga satuan ketiga misalnya 2.100.000. Terus untuk harga grosir 2-nya di sini misalnya 20.500. Untuk satuan keduanya berarti 205.000. Satuan ketiganya berarti 2.050.000. Untuk harga grosir keduanya misalnya ini 20.000, maaf ini 20.000, misalnya ini 200.000, terus ini berarti 2 juta. Setelah data kita isikan seperti ini, kita bisa simpan dengan cara klik submit. Nah, untuk produk yang pertama sudah kita input, misalnya kita akan input lagi satu produk lagi, input lagi. Saya menggunakan barcode-nya ini menggunakan HP ya. Oke, sebentar. Jika sudah atau teman-teman sudah mempunyai barcode scanner, bisa menggunakan langsung barcode scanner. Ini merupakan barcode dari putih 12. Deskripsinya kemudian kategorinya pilih toko, ini non SN. Stoknya nanti akan terupdate jika kita sudah melakukan belanja barang. Satuan pertamanya bungkus, satuan keduanya slop, satuan ketiganya bal. Versinya ini tadi 10, ini tadi 100. Selanjutnya untuk harganya, harga misalnya ini 15.000, jadi satuan kedua 150.000, satuan ketiga 1.500.000. yang ini misalnya 14.500, terus ini 145.000, yang ini 1.450.000. Terus selanjutnya harga grosir kedua ini misalnya 14.000, ini 140.000, ini 1.400.000. Setelah data terisi, jangan lupa simpan dengan cara klik submit. Nah, setelah produk ini kita masukkan, untuk bisa melakukan transaksi kita harus melakukan pembelian atau belanja dulu. Misalnya ini, sebelum melakukan transaksi belanja kita masukkan data supplier terlebih dahulu. Misalnya ini seperti ini, data suppliernya adalah sukun, nomor HP-nya misalnya, terus alamat supplier, misalnya ini PT Sukun, statusnya pilih aktif. Oke.
kemudian kita bisa melakukan pembelian produk. Nah, yang pertama kita akan masukkan nomor invoice. Nomor invoice ini nanti disesuaikan atau disamakan dengan nomor invoice dari sales atau dari toko atau dari grosir tempat kita belanja. Nah, misalnya nomor invoice-nya seperti ini, kita simpan. Jadi nanti bisa kita gunakan atau bisa kita fungsikan sebagai file belanja kita. Nah, kemudian misalnya kita belanja rokok Sukun ini ya, saya akan menggunakan barcode kembali, misalnya ini. Oke, coba ulangi lagi. Mungkin harus ke sini. Nah, ini misalnya sama yang Sukun putih 16 juga. Oke, misalnya harga untuk Sukun putih 12 ini misalnya 13.500. Harganya ini harga persatuan utamanya yaitu bungkus. Terus untuk Sukun 16 ini misalnya 19.000. Ini misalnya. Terus masing-masing kita membeli 1 bal atau 100 bungkus. Oke, kita refresh terlebih dahulu. Ini. Oke. Setelah input quantity atau nominal, kita refresh. Nah, di total belanjanya seperti ini, kita masukkan saja sesuai nominal, kemudian simpan dan bayar. Jangan lupa pilih suppliernya juga. Nah, oke, berarti nanti ini kita lihat kita sudah belanja 100 bungkus rokok Sukun putih 16 dan 100 bungkus rokok Sukun putih 12. Kita coba cek di master data yang barang. Nah, ini stoknya otomatis terupdate menjadi 100. Setelah seperti ini, baru kita bisa melakukan transaksi untuk penjualan. Kita masuk ke menu penjualan, kemudian ke kasir. Nah, untuk menu kasir ini ada 3 golongan, yaitu untuk customer umum atau untuk pelanggan umum, untuk grosir 1 dan untuk grosir 2. Nah, untuk panduan penjualannya nanti akan saya buatkan video di part selanjutnya, yaitu part 3. Untuk part 2 cukup ini dulu, yaitu tadi memasukkan data atau memasukkan data master, kategori, satuan, dan barang, serta kita tadi sudah melakukan belanja atau pembelian, yaitu input supplier, dan melakukan transaksi pembelian. Oke, demikian dulu panduan sistem kasir yang part kedua. Untuk proses transaksi penjualannya atau panduan transaksi penjualannya akan saya buatkan di panduan selanjutnya, yaitu part selanjutnya, yaitu part 3. Oke, demikian dulu, terima kasih sudah menyaksikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.